Sebelum masuk ke video utama, kami infokan bahwa registrasi full program membership Ting sudah kembali dibuka. Silakan pelajari info lebih lanjut atau langsung join melalui website kami ting.id. Happy investing dan selamat menonton! Belum lama ini, kami mengeluarkan 2 video yang menceritakan sosok pebisnis sekaligus nasionalis William Suryajaya atau yang kerap disebut Om William. Buat kamu yang belum nonton video itu, boleh ditonton dulu ya. Video pertama kami fokus memaparkan kisah kehidupan personal Om William dari kecil sampai kisah perjuangan jatuh bangunnya berbisnis dengan berbagai cara, sampai akhirnya bisa membangun PT Astra International Tbk yang membuat beliau dijuluki Bapak Otomotif Indonesia. Pada video kedua, kita sama-sama menyaksikan proses yang panjang, kompleks, dan penuh konflik di dalam keluarga Suryajaya. Permasalahan pelik yang akhirnya membuat Om William harus kehilangan Astra, bahkan Astra sampai jatuh ke tangan asing. Apakah setelah Astra jatuh ke tangan asing, segala cita-cita Om William yang ingin Astra sejahtera bersama bangsa Indonesia kemudian langsung berhenti di tengah jalan? Jika kita lihat sekarang, Astra yang usianya sudah hampir 70 tahun, ternyata bertahan dan berkembang dengan sangat baik tanpa meninggalkan warisan para pendirinya. Pada video part 3 ini, kita akan lihat secara lebih lengkap kondisi PT Astra International Tbk sejak sahamnya dikuasai oleh Jardine Cycle & Carriage sampai dengan hari ini. Hari ini, PT Astra International Tbk menjadi salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia. Di usianya yang ke-67 tahun di tahun 2024, Astra memiliki 291 anak perusahaan, joint venture, dan entitas asosiasi yang terbagi dalam 7 segmen bisnis, yaitu 1. Otomotif, 2. Jasa keuangan, 3. Alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, 4. Agribisnis, 5. Infrastruktur dan logistik, 6. Teknologi informasi, dan 7. Properti. Perusahaan terbuka ini juga masih menjalankan salah satu cita-cita William Suryajaya terkait membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sebab Astra sampai hari ini didukung oleh lebih dari 200.000 karyawan. Setelah lepas dari tangan William Suryajaya, PT Astra International Tbk mayoritas sahamnya dikuasai oleh Jardine Cycle & Carriage. Di tahun ini, JCNC memegang kendali perseroan dengan nilai 50,11% saham. Pucuk kepemimpinan Astra saat ini dipegang oleh Prijono Sugiarto selaku Presiden Komisaris yang menjabat sejak 16 Juni 2020 dan Joni Bunarto Condro sebagai Presiden Direktur yang juga mulai menjabat di waktu yang sama. Susunan direksi Astra lainnya adalah Supano Yasmin, Chiu Shin Jok, Gideon Hasan, Henry Tanoto, Santosa, Gita Tiffany Bur, Franciscus Saverius L. Kesuma, Hamdani Zulkarnain Salim, Rudi, dan Thomas Junaidi Alimwe. PT Astra International Tbk masih berkantor pusat di Menara Astra yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5-6 Karet Tengsin, Tanah Abang, DKI Jakarta. Gedung kantor yang berdiri megah di kawasan segitiga emas itu memiliki desain modern yang memadukan sentuhan keindonesiaan dalam interiornya. Tentu tidak lengkap rasanya membicarakan perkembangan Astra saat ini tanpa kembali mengilas balik sejarah singkat Astra yang bercikal bakal dari perusahaan dagang yang didirikan oleh pedagang serba bisa. Pengusung pertamanya adalah Chia Kian Tie yang membeli sebuah perusahaan kecil yang mati suri namun memegang lisensi impor. Chia Kian Tie membeli perusahaan tersebut berbekal modal pinjaman dari kawannya Liem Peng Hong. Chia Kian Tie mengajak kakaknya Chia Kian Long atau William Suryajaya yang baru keluar dari penjara Banjai karena dijebak mitra bisnisnya untuk membantu mengurus keuangan perusahaan. Nama Astra sendiri diusulkan oleh Kian Tie yang terinspirasi dari mitologi Yunani. Dewi Astra adalah dewi yang menjelma menjadi bintang berkilau di langit. William Suryajaya kemudian menambahkan kata internasional dalam nama perusahaan sebagai harapan untuk menjadikan Astra berkibar di skala internasional di masa depan. Berbicara soal kesuksesan, Astra tak lepas dari sosok pendirinya Chia bersaudara atau yang juga dijuluki 3 Chia. Mereka adalah Chia Kianlong atau Om William, Chia Kian Tie, dan Chia Kian Jo atau Benjamin Arman Suryajaya.
Chia Brothers juga menjadi julukan lainnya. Ketiga sosok besar ini menanamkan filosofi yang kuat dalam Astra melalui nilai keakraban dan kekeluargaan. Serta mereka begitu mampu menginspirasi sehingga filosofi tersebut bisa tertanam dalam benak semua insan Astra. Bagi orang-orang Astra, kombinasi ketiga Chia ini sangatlah sempurna. Karena Astra adalah juga perusahaan otomotif, maka jika diumpamakan sebagai sebuah kendaraan, konon Om William adalah gasnya, Kian Tie adalah koplingnya, dan Benjamin adalah remnya. Di mata orang sekitar, William Suryajaya memang suka bergerak cepat dan gesit, terutama dalam menangkap peluang bisnis baru. Beliau bagai gas yang mengakselerasi Astra dalam mengembangkan bisnis-bisnisnya. Kunci sukses Om William juga berasal dari bakat wira swasta yang memang tertanam di dalam dirinya, yang mana beliau berani bertindak dan gigih mempertahankan tujuannya. Diibaratkan sebagai kopling, Chia Kian Tie merupakan penyeimbang agar fungsi gas dan rem dalam Astra berjalan dengan mulus. Perannya sangat vital dalam mengendalikan gerak Chia Kian Long atau Om William yang begitu menggebu-gebu. Kian Tie disebut sebagai otak bisnis Astra yang penuh dengan ketelitian dan perhitungan matang dalam mengambil keputusan strategis. Sebagai ahli ekonomi, Kian Tie juga malah lihai mendekati mitra bisnis, bernegosiasi, dan menjaga relasi. Chia termuda yaitu Chia Kian-jo atau Benjamin sang insinyur sipil begitu kuat dalam hitung-hitungan sehingga beliau cocok menjadi rem di Astra. Beliau sangat teliti dalam mengurus administrasi, menghitung segala biaya yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sehingga semua berjalan dengan sangat efisien. Jika dari segi biaya tidak memungkinkan, maka rencana ambisius William Suryajaya sebagai gas akan direm oleh adik bungsunya ini. Kekompakan tiga bersaudara ini semakin mantap dengan kehadiran Theodor Permadi Rahmat atau yang lebih dikenal dengan TP Rahmat. Sosok ini dikenal sebagai sosok yang mengubah Astra dari basis usaha perdagangan umum menjadi organisasi bisnis yang modern dan tentunya profesional. Adapun pencapaian Astra di masa-masa masih berada di bawah kendali keluarga Suryajaya terbilang sangatlah mengagumkan. Terutama karena semua itu bisa tercapai saat Indonesia dalam kondisi yang belum sestabil hari ini sebab masih belum lama merdeka. Bisa dibilang, pencapaian mengesankan Astra pada masa lalu diawali dengan terbukanya jalan masuk sebagai pemasok ke proyek-proyek pemerintah. Dimulai dari proyek pembangunan Bendungan Jatiluhur, pembangunan gedung Konevo yang sekarang menjadi gedung MPR DPR, perbaikan Jalan Bina Marga, pengisian gedung Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, pembangunan jembatan kereta api untuk PJKA maupun proyek Pertamina. Dari situ, nama Astra pun semakin dikenal. Om William kemudian melebarkan sayap ke berbagai industri, mulai dari otomotif, agribisnis, teknologi informasi, percetakan, perbankan, asuransi, hospitality, hingga kontraktor engineering dan distributor. Pada bisnis otomotif, Astra menjadi raja di Indonesia. Astra tak sekadar menjadi agen tunggal Toyota, Honda, Daihatsu, dan Isuzu, tetapi juga menjadi produsen untuk komponen otomotif serta berhasil melakukan ekspor hingga ke sejumlah negara di Asia. Astra juga menjadi one-stop solution dengan menyediakan unit usaha khusus pengadaan suku cadang, gerai servis, hingga bantuan pembiayaan pembelian otomotif. Astra bahkan membuat mobil sendiri yang membawanya ke masa jaya, yaitu Toyota Kijang dan Isuzu Panther. Keberhasilan Astra mewariskan kesuksesan memang berakar dari filosofi yang dibentuk oleh para pendirinya. Filosofi yang ada di benak pendiri dibakukan dalam catur dharma yang dipraktikkan sebagai corporate culture atau falsafah perusahaan, agar semua insan Astra memahami dan menyadari segala sesuatu yang menjadi cita-cita Astra. Adapun catur dharma Astra berisi 4 poin, yaitu 1. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Om William selalu meyakini bahwa segala rahmat maupun keuntungan yang diterimanya dan Astra tentu berasal dari Tuhan, sehingga semua orang harus senantiasa bersyukur. Bentuk syukur juga harus dalam kegiatan nyata, yaitu dengan berbagi kebaikan kepada rakyat. Dengan demikian, tujuan utama Astra adalah obsesi Om William sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan bersama bangsa,
sejalan dengan usaha pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduk yang terus bertambah. Dengan begitu, Astra bisa berperan dalam mengurangi pengangguran dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Pelanggan adalah sosok penting dalam kemajuan Astra karena mereka adalah pihak yang mengkonsumsi segala produk dan jasa dari perusahaan ini. Merekalah yang memberikan keuntungan finansial dan kredibilitas bagi Astra. Karenanya, insan Astra wajib melakukan langkah pengembangan usaha dengan hati-hati, melihat bagaimana situasinya saat ini, kemungkinan pengembangannya di masa depan, apakah mampu menanganinya secara finansial maupun teknis. 3. Saling menghargai dan membina kerjasama. Seluruh insan Astra hendaknya saling bekerja sama dan mendukung dalam pengembangan diri. TP Rahmat pernah mengatakan, kami masing-masing tidak ingin menjadi superstar, tetapi menjadi super team. 4. Berusaha mencapai yang terbaik. Om William memegang prinsip think big, do big, and grow big. Beliau terbiasa berpikir besar untuk mampu mengembangkan bisnisnya dengan cepat dan bermanfaat, karena sekian juta manusia di Indonesia masih membutuhkan pekerjaan. Tentunya, sebagai sebuah perusahaan, Astra layak dipandang sebagai salah satu yang menjadi parameter dalam hal kesuksesan. Hal itu pastinya dicapai karena adanya keunggulan tersendiri yang menjadi kunci sukses. William Suryajaya dalam buku memoarnya menyebutkan ada 4 kunci keberhasilan Astra. Pertama, sudah pasti rahmat Tuhan. Kedua, kerja keras. Ketiga, kebijaksanaan pemerintah Orde Baru yang memberikan kesempatan pengusaha untuk berkembang. Dan keempat, karena penerapan manajemen terbuka. Lebih lengkapnya, dari buku memoar yang berjudul Semangat Hidup dan Pasrah kepada Tuhan Memoar William Suryajaya, dapat kita simpulkan keunggulan PT Astra International Tbk. Antara lain, 1. Kepemimpinan yang persuasif. Om William mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang baik bagaikan tulang punggung perusahaan yang mempergunakan persuasi, bukan kekuasaan apalagi diktator. Persuasi mengendalikan dunia usaha dalam situasi personal maupun profesional dengan mendorong keyakinan dan memberikan contoh. 2. SDM berkualitas tinggi. Para pendiri Astra meyakini bahwa manusia adalah kekuatan Astra. Sejak awal, Om William dan Kian Tie menetapkan kebijakan dan kriteria perekrutan maupun promosi pegawai yang meliputi kecakapan, kemampuan, dan dapat bekerja sama. Om William bahkan kerap mengandalkan naluri untuk memilih karyawan yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta punya semangat dan bakat yang dapat ditingkatkan, bahkan sekalipun latar belakang pendidikannya tidak berhubungan dengan bidang yang akan dijalani di Astra. Astra juga kerap merekrut tenaga dari universitas yang baik. Pihak manajemen secara aktif mendatangi dan mencari bibit unggul lulusan universitas di Indonesia. Kedepannya, memang terbukti banyak sekali yang kemudian berhasil menjadi manajer, bahkan direktur yang cakap, serta inovatif. Sebut saja TP Rahman dan Budi Setiadharma. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas SDM Astra, perusahaan menyadari adanya keharusan mengikuti perkembangan bisnis modern dengan manajemen profesional. Karena itulah, program pelatihan terus dilakukan, bahkan karyawan yang berkemampuan menonjol bisa dikirimkan ke sekolah tinggi maupun administrasi bisnis di dalam negeri, Amerika Serikat, bahkan Eropa. Khusus kejuruan, karyawan banyak yang juga dikirim pelatihan hingga ke Jepang. 3. Penghargaan tinggi terhadap karyawan. Astra sangat menghargai karyawannya. Semua insan Astra diperlakukan dengan adil, hangat, dan dekat sehingga kompak seperti keluarga. Penghargaan pun diberikan dengan rutin dan maksimal, terutama bagi yang berprestasi maupun setia mengabdikan diri kepada Astra. Astra kerap mengadakan acara yang ditujukan untuk memberikan penghargaan bagi karyawan maupun sebagai sarana pengakraban sesama insan Astra. Tak hanya itu, pimpinan Astra juga sangat terbuka dengan segala masukan dari semua lapisan insan Astra. Om William mengatakan bahwa manajemen memberikan kesempatan kepada semua pihak insan Astra untuk memberikan input maupun ide inovasi bisnis. Om William bahkan tidak segan-segan menyetujui ide bisnis bila menurutnya layak. Dan Om William akan mewujudkan ide bisnis itu di bawah nama Astra. Apabila inovasi itu merugi, Om William akan menanggungnya secara pribadi. Sedangkan jika inovasi itu berhasil,
maka keuntungannya dimasukkan ke perusahaan. Dalam memberikan ide inovasi, sebenarnya juga tentu karyawan tidak bisa ala kadarnya. Tetap harus ada rencana yang matang. Setiap ada ide proyek baru yang diusulkan, maka ide itu harus mampu membuktikan kelayakannya untuk diwujud nyatakan. Nantinya, ide itu harus melewati persetujuan berdasarkan hasil kajian tim top management. Dengan cara manajemen modern, kajian bisnis akan meliputi cost-benefit analysis, break-even point analysis, skala bisnis, pemasaran, kompetisi, perkembangan di masa depan, SDM, dukungan sumber dana, proyeksi arus kas, bahan baku, dan rasio komponen impor dan lokal. Dengan begini, karyawan ditantang untuk terus maju mengembangkan dirinya. 4. Kebersamaan yang kuat antar insan Astra. Omilia memosisikan dirinya sebagai bapak untuk insan Astra. Sifat kebapaan dan kekeluargaan yang ditampilkan beliau membuat karyawannya selalu merasa dihargai. Omilia meyakini apabila perusahaan memanusiakan karyawan, maka mereka akan betah dan langgeng dalam bekerja. Hal-hal sederhana seperti memedulikan konsumsi karyawan, mengadakan perayaan bersama untuk kejadian penting, hingga ke hal besar seperti memberikan program beasiswa bagi anak-anak karyawan Astra, bisa membuat karyawan merasa bernilai bagi perusahaannya. 5. Gugus kendali mutu yang kuat. Astra merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menerapkan pengendalian mutu terpadu atau PMT atau Total Quality Control TQC, tepatnya sejak tahun 1981. Keberhasilan penerapan sistem ini dalam grup Astra terwujud berkat kemauan yang sungguh-sungguh dari top manajemen dan pimpinan anak perusahaan. Secara khusus, sistem manajemen kendali mutu Astra dinamakan Astra Total Quality Control atau ATQC, yang juga adalah realisasi dari falsafah catur dharma yang diterapkan dalam keseharian seluruh insan Astra. Masing-masing individu dan bagian dalam perusahaan memiliki misi, tugas dan tanggung jawab yang tidak terpisah-pisah atau terlepas-lepas, melainkan wajib saling menunjang dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi semaksimal mungkin. Dari situlah tercipta insan Astra yang memiliki sense of belonging, aktif turut serta memikirkan masalah pekerjaannya, disiplin terhadap diri sendiri serta memiliki rasa tanggung jawab, inisiatif, kreatif, komunikasi internal, tentu berujung pada perasaan bangga pada diri sendiri dan perusahaannya. 6. Pengembangan kuat dalam membuka perusahaan-perusahaan baru. Tahun demi tahun, Astra selalu membuka perusahaan baru. Gagasan itu kerap muncul utamanya dari Om William, lalu rekan-rekan dekatnya. Dari sejak pendiriannya sampai tahun 1992 saja, tercatat Astra sudah mendirikan hampir 300 perusahaan. Itu pun belum termasuk perusahaan yang tidak diketahui tanggal pendiriannya atau mengambil alih dari pihak lain. Pada tahun 1990 saja, tercatat Astra sempat membangun kurang lebih 60 perusahaan dalam 1 tahun. Dalam seharinya, Astra pernah mendirikan sampai 17 perusahaan yang secara resmi dicatat di notaris. Dalam hal membuka perusahaan atau bisnis baru, Astra juga tidak sembarangan. Tetap dilakukan kajian mendalam dan studi kelayakan bisnis yang dikerjakan oleh tim top manajemen yang kredibel. Dalam video part 2, kami fokus menceritakan bagaimana akhirnya keluarga Suryajaya sebagai pendiri Astra malah kehilangan kendali atas perusahaan raksasa tersebut di tahun 1992. Semua diawali oleh Bank Suma milik Edward Suryajaya yang mengalami kerugian besar dan kredit macet sehingga terancam dilikuidasi. William Suryajaya sampai harus mencari pinjaman kemana-mana, menggadaikan sahamnya, memberikan personal guarantee ke Bank Indonesia, dan akhirnya menjual saham mayoritas Astra milik keluarganya ke konsorsium Prasetya Mulia. Tahun 2000, saham Astra yang mayoritasnya dipegang oleh BPPN sebesar 40%, kemudian dijual untuk membantu mencapai APBN 1999-2000 yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses bidding yang diikuti oleh 3 konsorsium itu, Cycle and Carriage menjadi pemenang pembelian sebesar 39,5% atau setara 1,02 juta lembar saham Astra dan membuatnya menjadi pemegang 23% dari total keseluruhan saham perseroan.
Pada proses peralihan Astra ke tangan Cycle & Carriage, Edwin Suryajaya diajak kembali menjadi komisaris independen. TP Rahmat ditetapkan sebagai Presiden Direktur dan Benjamin Suryajaya tetap mengisi barisan komisaris PT Astra International Tbk. Meski telah dipegang oleh pihak asing karena Cycle & Carriage yang kini menjadi Jardine Cycle & Carriage berasal dari Singapura, Astra pada akhirnya tetap dijalankan seiring dengan cita-cita pendirinya, yaitu berkembang bersama bangsa. Perusahaan ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi untuk semakin bertumbuh dan menjadi yang terdepan dalam memberikan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan maksimal. Dengan kata lain, semangat nasionalisme itu masih melekat kuat. Tahun 2017 memasuki usia ke-60 tahun. Astra menerbitkan sebuah buku berjudul Astra on Becoming Pride of the Nation. Buku itu memaparkan praktik manajemen sekaligus menampilkan sejumlah cuplikan bermakna dari segala kegiatan bisnis Astra. Buku itu juga dijadikan sebuah tonggak pengingat warisan nilai para pendiri serta pemimpin terdahulu Astra, dan bahwa pencapaian dan keunggulan Astra saat ini merupakan sebuah proses yang panjang untuk menuju cita-cita prosper with the nation. Di dalam buku tersebut, dipaparkan perkembangan bisnis Astra dari tahun 2010 sebagai tahun dimulainya era pembangunan Astra menuju Goals Astra 2020 Pride of the Nation. Dengan tetap berpegang pada falsafah Cartudharma sebagai nilai utama perusahaan, Grup Astra menyusun strategi Triple P Roadmap sebagai landasan membangun bisnis yang peka terhadap sustainability yang memang menjadi tuntutan zaman sekarang. Triple P Roadmap sendiri berfokus pada portfolio, people, and public contribution. Dari segi portfolio, Astra masih terus mengembangkan bisnis-bisnis baru. Sampai hari ini, Astra berkecimpung di 7 segmen bisnis yang telah kami sebutkan di awal video tadi. Astra juga melakukan sejumlah restrukturisasi bisnis untuk efisiensi. Misalnya saja, sejak tahun 2000, Astra bersama BMW AG Jerman melakukan restrukturisasi bisnis BMW di Indonesia. Astra kemudian resmi menjadi agen tunggal BMW melalui PT Cahya Sakti Motor dengan 100% saham dimiliki perseroan. Pada bisnis sepeda motor, tahun 2001, PT Federal Motor Jepang dan Honda Federal dileburkan menjadi PT Astra Honda Motor atau AHM dengan komposisi saham 50-50 antara PT Astra International Tbk dengan Honda Motor Company Limited Jepang. AHM memproduksi motor Honda hingga 1.500 unit per tahunnya. Tahun 2015, AHM berhasil menjual 4,5 juta unit motor dalam kategori beragam, mulai dari motor bebek, skuter, hingga sport. Sejak tahun itu, perusahaan juga mengekspor motor ke Filipina. Dengan kapasitas produksi 5,8 juta unit per tahun, Astra menjadi salah satu pemilik pabrik sepeda motor terbesar di dunia. Tahun 2004, Astra membentuk sinergi Toyota dengan Daihatsu dalam rangka mencapai skala ekonomis yang lebih baik. Hadirlah Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia secara bersamaan dan langsung melesat menjadi kendaraan terlaris untuk segmen mobil MPV andalan keluarga Indonesia. Pada Oktober 2004, kedua mobil ini mulai diekspor ke Thailand. Grup Astra di tahun 2009 meluncurkan payung program kegiatan CSR Grup Astra melalui Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau yang disingkat Satu Indonesia. Ini menjadi salah satu praktek nyata roadmap di bidang public contribution. Sepanjang dekade 2000-an, Astra juga giat berinvestasi di proyek jalan tol. Misalnya, jalan tol Tangerang Merak di tahun 2005 melalui PT Astratel Nusantara yang kini menjadi PT Astratol Nusantara, dan ruang tol Jor 1 W2N di tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi Astra dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan perekonomian bangsa. Tahun 2016, Astra ikut mendukung program pemerintah terkait kendaraan hemat energi. Melalui Toyota dan Daihatsu, Astra memproduksi mobil ramah lingkungan berkapasitas 7 orang dengan merek Toyota Kayla dan Daihatsu Sigra. Pengadaannya menjadi kebanggaan tersendiri karena desain produknya dibuat oleh putra bangsa yang berhasil mengalahkan para desainer berpengalaman di Italia, Jepang, dan Prancis. Kandungan komponen lokalnya pun mencapai 90%. Inisiasi terbaru Astra kali ini adalah Astra 2030 Sustainability Aspiration.
sebuah aspirasi untuk memandu transisi grup Astra menjadi perusahaan yang lebih dan semakin sustainable di tahun 2030 dan ke depannya. Dari bidang otomotif misalnya, Astra aktif berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui usaha akselerasi ekosistem elektrifikasi. Sampai dengan hari ini, Astra telah memasarkan kendaraan listrik dengan model Battery Electric Vehicle atau BEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV, dan Hybrid Electric Vehicle atau HEV melalui merek Toyota, Lexus, dan BMW, serta motor IM1. Berbicara dari sisi saham, ASI di kuartal 3 tahun 2024 berharga Rp4.900 per lembar. Harga yang cukup mengingatkan kita pada kondisi tahun 2015 saat terjadi market crash akibat China slowdown. Banyak pihak khawatir dengan kondisi pasar modal, terutama saham ASI. Padahal jika merujuk pada laporan keuangannya, kondisi dan performa perusahaan saat itu masih baik-baik saja. Tahun ini, ASI jatuh lagi nilainya ke area Rp5.000-an per lembar. Berita miring memang menghantam Astra akhir-akhir ini, seperti misalnya skandal sertifikasi Daihatsu yang heboh beberapa bulan lalu, patahnya rangka ISAF Honda, Astra tidak ESG, Astra berkeputusan ekspansi segmen nikel saat harga nikel turun, ketakutan harga batu bara yang sedang tinggi sehingga bisa turun, sampai dengan kekhawatiran pangsa pasar tergilas mobil atau motor listrik. Lagi-lagi jika melihat kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan Q2 tahun 2024, Astra hari ini menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2015 dulu. Kamu bisa baca soal ini di artikel yang ditulis oleh CEO kami, Sumadi Suryanto, yang pernah bekerja di Astra. Artikel bisa kamu temukan di website ya. Capital allocation yang dilakukan manajemen, keaktifan berekspansi, dan brand reputation Astra masih membuat kondisi bisnisnya sampai sekarang tetap stabil, meskipun digempur kompetisi dan ketidakpastian kondisi makro. Pada usia yang sudah hampir 70 tahun, kita bisa melihat bagaimana Astra sampai hari ini masih berdiri kokoh sebagai salah satu pelopor perusahaan multinasional, terutama untuk industri otomotif Indonesia. Lagi-lagi dan tak bosan-bosannya kami sebutkan bahwa semua ini bisa tercapai berkat landasan kuat dari cita-cita dan filosofi pendiri yang bisa terus tersampaikan dan dijalankan oleh para penerusnya, selagi terus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan perkembangan zaman dan teknologi. Berbicara soal kemajuan zaman dan teknologi, di bidang otomotif kita juga tidak bisa memungkiri banyaknya perdebatan akan persaingan baru dengan kendaraan listrik. Muncul kekhawatiran Astra akhirnya akan tergerus dengan mobil atau motor listrik, electric vehicle atau EV, yang pengadaannya juga didukung dan digalakkan oleh pemerintah, misalnya melalui program subsidi. Perlu diketahui terlebih dahulu, tahun 2023, bisnis otomotif Astra mencetak laba pemegang saham Rp9,7 triliun atau setara dengan 33% laba pemegang saham ASI. Subsegmen dalam bisnis ini antara lain pabrik motor sekitar 11% laba pemegang saham ASI, pabrik mobil sekitar 4% laba pemegang saham ASI, suku cadang sekitar 7% laba pemegang saham ASI, dan distribusi kendaraan sekitar 11% laba pemegang saham ASI. Dari data itu, bahkan mungkin Anda kaget melihat bahwa subsegmen bisnis otomotif Astra yang labanya paling besar malah adalah motor. Secara keseluruhan, laba subsegmen mobil malah terbilang kecil dibandingkan porsi lainnya. Jadi, masuknya EV yang nantinya dikhawatirkan akan menggasak pasar mobil Astra pun sebenarnya tidak berpengaruh signifikan pada kinerja Astra, karena Astra lebih besar dari sekedar jualan mobil. Ada segmen bisnis keuangan yang pada tahun 2023 lalu menghasilkan laba sebesar Rp6 triliun atau setara 21% laba pemegang saham ASI. Jangan lupa juga, Astra memiliki 59,5% saham United Tractor atau UNTR yang membawahi segmen bisnis alat berat dan pertambangan. Pada tahun 2023 lalu, segmen ini mencetak laba Rp12,7 triliun atau setara 44% laba pemegang saham ASI. Lalu, ada segmen lainnya seperti sawit, infrastruktur, dan properti yang menyumbang 2% laba. Kembali bicara soal mobil listrik. Dalam memahami jenis mobil berdasarkan sumber energi,
Kita mengenal dua jenis mobil, yaitu mobil dengan mesin pembakaran internal seperti diesel dengan bahan bakar bensin atau solar dan diistilahkan sebagai internal combustion engine atau ICE, dan mobil listrik dengan baterai sebagai sumber energinya atau electric vehicle yang dikenal sebagai EV. Mobil EV sendiri terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Hybrid EV atau HEV yang masih memakai pembakaran internal dengan baterai yang tidak bisa di-charge dengan colokan listrik. 2. Plug-in hybrid EV atau PHEV yang masih memakai pembakaran internal dengan baterai namun bisa di-charge dengan colokan listrik. Dan 3. Battery EV atau BEV yang hanya memakai baterai sebagai sumber energi utamanya. Dalam industri mobil listrik, Astra sebenarnya menjual mobil jenis hybrid dengan merek Yaris Cross Hybrid, Innova Hybrid, Corolla Hybrid, Camry Hybrid, dan Alphard Hybrid. Dengan adanya hybrid electric vehicle dari Toyota Group, malah sebenarnya menjadi solusi penengah yang lebih efisien dalam mengurangi emisi. Dari segi biaya juga masih lebih terjangkau. Sekarang saja, Toyota Group masih menguasai lebih dari 60% pasar HEV di Indonesia. Itu artinya, kejayaan Astra masih bisa terjaga di industri yang membesarkan namanya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Menurut kamu, siapa sosok pembisnis di Indonesia yang juga sangat inspiratif seperti William Suryajaya? Apakah ada juga perusahaan bagus di Indonesia yang mengesankan kamu seperti PT Astra International Tbk ini?